Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video saya. Kali ini saya ingin coba memberikan gambaran sedikit atau simulasi bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti tanggal 14 Februari 2024. Kalau kita lihat denah pemungutan suaranya seperti ini. Ini gambaran bagi teman-teman KPPS. Nanti dalam membuat TPS perlu diperhatikan tata letaknya. Kalau ukuran standarnya 8 kali 10 meter. Kemudian di sini ada papan pengumuman, ada 2, untuk menempelkan daftar pemilih, kemudian untuk menempelkan pengumuman pasangan calon, kemudian daftar calon tetap mulai dari DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kemudian nanti juga disiapkan papan untuk penghitungan suara. Kemudian tata letaknya seperti ini. Ketua KPPS ada di meja di sini bersama didampingi oleh KPPS 2 dan KPPS 3. Kemudian KPPS 4 dia duduk di meja di depan pintu masuk. Dia yang melayani pertama pemilih ketika datang. Kemudian di sebelahnya KPPS 5, kemudian KPPS 6 dia berada di sini. Dia yang mengarahkan atau membimbing pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Nah, di sini ada bilik suara, ada 4. Kemudian di sini ada kursi tempat duduk pemilih menunggu antrian untuk dipanggil ketua KPPS. Kemudian di sini ada saksi-saksi berdiri di sini, kemudian duduk, disiapkan tempat duduk. Kemudian ada pengawas TPS. Kemudian KPPS 7 berada di sini. Dia yang memberikan tanda tinta kepada pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya. Kemudian pengawas petugas ketertiban ada 2. Dia bertugas di pintu masuk, kemudian di pintu keluar. Kemudian untuk pemantau pemilu, dia berada di posisi luar TPS. Nah, sebagai gambarannya, kita simulasikan secara sederhana pemilih masuk di sini. Petugas ketertiban ini menertibkan atau mengarahkan atau meminta pemilih yang akan masuk ke dalam TPS untuk mempersiapkan C pemberitahuan atau A pindah memilih serta KTP elektronik atau suketnya. Nah, setelah itu dia masuk, dilayani pertama oleh KPPS 4. KPPS 4 ini meminta pemilih menunjukkan jarinya dulu. Apakah ada tanda tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak pilih apa tidak. Jadi pemilih diminta untuk menunjukkan jari-jarinya untuk memastikan dia belum menggunakan hak pilih. Kemudian KPPS 4 dia meminta pemilih menyerahkan C pemberitahuan atau A pindah memilihnya kepada pemilih. Kemudian menunjukkan KTP elektroniknya. Nah, disesuaikan, dicocokkan apakah C pemberitahuannya sama dengan KTP elektronik yang dibawa. Kalau sama, kemudian dicocokkan juga dengan A daftar pemilih yang dipegang oleh KPPS 4. Nah, KPPS 4 ini dia memegang daftar pemilih yang informasi identitasnya lengkap, ada NIK full, sehingga nanti proses pemeriksaannya, kesesuaiannya bisa dilakukan, mulai dari nama, NIK, dan sebagainya. Apakah sama antara C pemberitahuan dengan KTP elektronik dengan A daftar pemilih. Kalau sudah cocok, maka pemilih diarahkan ke KPPS 5 untuk menandatangani daftar hadir. Apakah dia pemilih DPT, apakah dia pemilih DPTB atau pemilih pindah, atau DPK di jam 12 sampai jam 1. Kemudian C pemberitahuan atau A5-nya diberikan kepada KPPS 5. Kemudian KPPS 5 mempersilahkan pemilih untuk duduk di tempat duduk yang telah disiapkan, menunggu dipanggil oleh ketua KPPS. Nah, kemudian C pemberitahuan atau A pindah memilih atau KTP elektronik bagi pemilih DPK diserahkan kepada KPPS 2. Ini disusun berdasarkan urutan daftar kehadiran kepada KPPS 2.
Kemudian KPPS 2 menyampaikan kepada ketua KPPS dengan dasar urutan kehadiran tadi, memanggil nama pemilih dan nomor urutnya di dalam daftar pemilih. Jadi disampaikan namanya, kemudian nomor urutnya, biar pengawas TPS dan saksi bisa saling memberikan tanda dalam salinan DPT yang diberikan sebelumnya. Kemudian dipanggil, ketua KPPS memberikan surat suara sesuai dengan jumlah haknya. Kalau dia pemilih DPT, dia berhak mendapatkan 5 surat suara. Kalau dia pemilih DPK, berhak mendapatkan 5 surat suara. Kemudian kalau dia pemilih DPTB atau pemilih pindah, tergantung dari dia pindah dari daerah pemilihan mana. Nah, itu sudah ada penjelasannya dalam video-video sebelumnya. Nah, kemudian setelah diberikan surat suaranya, pemilih menuju bilik suara. Kemudian menuju bilik suara. Nah, di dalam bilik suara ini, di belakangnya tidak boleh ada warga yang bisa berlalu lalang, karena untuk menjamin kerahasiaan pilihan yang diberikan oleh masing-masing pemilih. Kemudian memilih menggunakan alat coblos yang telah disiapkan. Tadi tidak menggunakan misalkan rokok atau alat lainnya, tapi coblosan menggunakan alat yang telah disiapkan oleh KPPS. Kemudian setelah mencoblos, dilipat kembali, kemudian pastikan lipatannya sesuai dengan lipatan awal. Kemudian dia menuju kotak suara, ada 5 kotak suara tempat memasukkan surat suara yang sudah dicoblos tadi. Nah, petugas KPPS 6 perlu diperhatikan jangan sampai lalai untuk memastikan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Jadi jangan sampai surat suara presiden justru masuk ke kotak suara DPD atau DPR atau lainnya, atau sebaliknya. Jadi KPPS 6 ini harus memastikan, dan juga perlu diperhatikan surat suaranya itu tidak menempel dalam satu lipatan, sehingga nanti pemilih mengira itu satu surat suara, sementara ada surat suara yang menyelip di dalam lipatan surat suara lainnya, sehingga dimasukkan dan ternyata ada 2 di dalamnya. Sudah pasti surat suaranya itu akan tidak sesuai dimasukkan di dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Nah, setelah selesai, pemilih menuju meja tinta yang nanti diarahkan oleh KPPS 7 untuk diberikan tanda tinta di jari, dan harus mengenai kuku agar tanda telah memilih itu tidak mudah hilang. Nah, setelah itu menuju pintu keluar. Nah, perlu menjadi perhatian juga bagi pemilih yang membawa kamera atau handphone yang memiliki kamera yang bisa merekam gambar, video, dan sebagainya, itu tidak boleh dibawa ke dalam bilik suara. Jadi ketua KPPS, kalau ada yang melihat pemilih membawa HP, ya disimpan dulu. Bisa dititipkan ke KPPS 3, kemudian nanti KPPS 3 menyerahkan ke KPPS 7, nanti setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, kemudian pemilih cukup mengambil di meja KPPS 7 tadi. Ini tidak diatur sebenarnya, tapi sebagai langkah taktis siapa yang kita tugaskan untuk menyimpan barang atau kamera milik pemilih. Itu gambaran tentang bagaimana proses pemungutan suara di TPS nanti. Nah, setelah selesai pemungutan suara, kita masuk ke tata letak penghitungan suara. Nah, penghitungan suara ini tata letaknya seperti ini. Di sini ada ketua KPPS, di sini ada kotak suara 5 jenis pemilu, sini KPPS 2, kemudian yang bertugas menulis perolehan suara dalam bentuk tally, KPPS 3 dan KPPS 4. Kemudian KPPS 5 nanti posisinya di sini bersama dengan KPPS 6 dan 7. Kemudian saksi-saksi ada di sini, dan di sampingnya ada pengawas TPS. Petugas ketertiban tetap bertugas di pintu masuk dan pintu keluar. Dan masyarakat atau pemantau bisa menyaksikan proses penghitungan suara di luar TPS, jadi tidak boleh masuk
ke dalam lokasi TPS. Bagaimana aplikasi proses penghitungan suara nanti? Ini saya coba susun sederhana bagaimana bisa teraplikasikan. Jadi disiapkan meja di sini, nanti satu persatu kotak suara dibuka di depan saksi, kemudian dituangkan seluruh surat suara yang ada di dalam kotak, kemudian dihitung. Setelah nanti dicocokkan sesuai apa tidak dengan daftar hadirnya, sudah clear. Nah, proses penghitungan dimulai. Nah, proses penghitungan ini nanti KPPS 2 mengambil surat suara lembar per lembar yang sudah ada di meja, kemudian dibuka secara perlahan, jangan sampai rusak atau sobek. Kemudian surat suara yang dalam kondisi terbuka tadi diserahkan kepada KPPS 1 atau ketua KPPS. Ketua KPPS yang memeriksa tanda coblosnya di mana dan menyatakan sah atau tidak sah. Jadi misalkan paslon sekian, nomor sekian sah, atau surat suara tidak sah karena apa? Disebutkan penyebab suara tidak sahnya. Disampaikan, diumumkan kepada saksi dan pengawas TPS dan masyarakat yang hadir di luar TPS. Nah, setelah diumumkan, surat suara tadi langsung diberikan kepada KPPS 5 untuk melipat kembali. Jadi KPPS 5 melipat surat suara yang sudah dibacakan tadi, kemudian diserahkan kepada KPPS 6 dan KPPS 7 untuk mengelompokkan. Jadi masing-masing surat suara sah untuk pasangan calon atau partai politik atau calon DPD itu dikelompokkan masing-masing sesuai dengan peserta pemilunya. Juga mengelompokkan surat suara yang tidak sah masing-masing jenis pemilu. Diikat dalam karet. Kalau surat suara presiden diikat dalam hitungan 25 per 25 diikat karet. Kalau surat suara DPD, DPR RI sampai kabupaten kota diikat per 25 surat suara. Itu bagaimana pengaplikasian proses penghitungan suara, atau bisa seperti ini. Jadi ada meja tadi, posisinya kurang lebih meja agak di belakang. Jadi surat suara yang sudah ada di meja tadi, nanti KPPS 2 mengambil, membuka secara perlahan, kemudian menyerahkan kepada ketua KPPS. Ketua KPPS mengumumkan hasil pencoblosan sah untuk siapa atau tidak sah karena apa. Nah, nanti setelah dibacakan surat suara yang dalam kondisi terbuka tadi itu yang sudah dibacakan diserahkan kepada KPPS 5, kemudian KPPS 5 melipat kembali, kemudian surat suaranya diserahkan kepada KPPS 6 dan KPPS 7 untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan suara sah masing-masing peserta pemilu dan masing-masing suara tidak sah. Itu gambaran umum bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman KPPS yang baru dilantik. Semoga video ini bermanfaat.